Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah tentang matching. Oke, tadi kita sudah bahas di graf bipartit. Nah, sekarang kita bahas problem matching ini ya. Sedangkan grafnya sendiri nanti kita bisa cari matching dari suatu graf apa aja ya. Nah, tapi matchingnya itu sendiri nanti kita bisa lihat bahwa matchingnya itu sendiri kalau digambarkan secara khusus itu pasti bipartit. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Kita bisa lihat dulu definisinya di sini. Kalau kita punya suatu graf ya, kita punya suatu graf, ada vertexnya adalah dalam himpunan V, kemudian ini adalah set of edges-nya, ya, itu adalah undirected graph. Nah, kemudian nanti di sini kita akan bikin matchingnya ya, jadi matchingnya akan kita bikin di situ. Nah, kalau graf secara umum itu kita hanya perlu set of vertices sama set of edges saja. Oke. Nah, matching itu apa ya? Jadi matching itu adalah subset of edges-nya. Nah, jadi kan tadi di dalam graf itu di sini kita punya edges kan, kumpulan edges. Nah, sebuah matching, jadi dalam suatu graf itu kita bisa buat lebih dari satu matching ya. Kita bisa buat lebih dari satu matching. Nah, sebuah matching itu adalah kumpulan edges ya. Jadi misalnya matching yang pertama kita buat itu dia adalah kumpulan of edges ya. Jadi harus subset dari E, ya kan? Kemudian kita bisa bikin matching yang kedua itu subset dari E juga dan seterusnya. Nah, dengan suatu syarat ya, dengan suatu syarat bahwa edges yang kita pilih untuk masuk ke dalam matching kita itu harus tidak mengambil vertex yang sudah diambil oleh edges yang sebelumnya diambil dalam matching kita. Jadi di dalam matching kita tidak ada dua edge yang incidence ke suatu vertex yang sama. Oke. Semoga terbayang ya. Jadi matching itu adalah kumpulan edges subset dari E. Nah, di mana di dalam edges yang kita ambil ini harus incidence atau connecting vertex-vertex yang berbeda. Ya, connecting vertex-vertex yang berbeda. Oke, jadi suatu vertex hanya muncul satu kali di dalam himpunan edges kita, di dalam matching kita. Oke, nah nanti kita lihat secara lebih detail di dalam contoh ya. Nah, sebuah node ya, jadi kalau kita punya suatu matching kan kumpulan edges ya, nah maka kita akan tahu bahwa node ini di matching kemana gitu ya. Node ini di matching atau tidak. Jadi sebuah matching itu tidak harus mematchkan semua vertex ya. Mungkin saja ada vertex yang tertinggal. Ya, tapi kita bisa katakan suatu vertex U itu dikatakan bahwa dia di match. Kalau misalnya ada edge yang menghubungkan dia dengan suatu vertex U di dalam matching kita. Oke. Kalau vertex tersebut tidak ditemukan dalam matching kita, berarti vertex tersebut tidak di-matchkan dalam matching kita tersebut. Ya, jadi suatu vertex itu dikatakan di-match dalam suatu matching kalau misalnya di dalam matching kita itu ada edge tersebut yang mengandung vertex itu. Nah, ini artinya U itu di-match dengan V dan sebaliknya V di-match dengan U ya, karena kita bahasnya adalah undirected graph. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa matching itu matching itu tidak hanya muncul pada graf bipartit ya. Jadi graf apapun kita bisa buat matchingnya ya. Nah, namun tentunya kalau grafnya sendiri sudah bipartit, tentunya membuat matchingnya jadi lebih mudah ya. Oke. Dan kemudian perlu diperhatikan juga bahwa tadi kan matching itu adalah ini ya, M kumpulan edges yang merupakan subset dari E.
Nah, berarti subset dari E bisa banyak ya, sehingga kita bisa katakan bahwa suatu graf itu bisa kita menghasilkan lebih dari satu matching ya. Satu matching itu bukan satu edge ya, jadi satu matching tadi adalah kumpulan dari edge yang merupakan subset dari E. Oke, nah berikutnya matching tadi ada beberapa jenis ya, jadi terkait dengan apakah semua vertex di-matchkan atau tidak, ada vertex yang tertinggal atau tidak. Nah, ada beberapa jenis matching ya. Nah, suatu matching yaitu kumpulan edges tadi, subset dari V, itu kita katakan merupakan maksimal matching ya, kalau misalnya kita tidak bisa menambahkan satu edge lagi ya, tidak bisa ditambahkan satu edge lagi supaya tetap merupakan matching ya. Tadi ingat ya, syarat matching tadi adalah sebuah vertex hanya boleh muncul satu kali di dalam matching kita ya. Jadi suatu matching dikatakan maksimal kalau misalnya kita tidak bisa menambahkan suatu edge itu tidak bisa ditambahkan supaya tetap merupakan matching ya. Nah, itu dikatakan sebagai maksimal matching. Nah, tapi maksimal matching juga belum tentu semua vertex itu sudah di-matchingkan ya, sudah dipetakan di situ. Nah, tapi yang dikatakan maksimal matching itu adalah ketika kita tidak bisa lagi menambahkan suatu edge. Oke. Itu maksimal matching. Nah, tentunya kalian bisa bayangkan bahwa dalam suatu graf kita bisa buat beberapa macam matching ya. Misalnya kita bisa buat matching yang mengandung sekian edge, kita bisa bikin matching yang bisa mengandung lebih banyak edge dan seterusnya. Nah, ketika kita bisa membuat matching dengan sebanyak mungkin edge ya, paling banyak edge yang bisa kita masukkan. Nah, itu kita sebut maksimum matching ya. Jadi maksimum matching itu adalah kita hitung nih, kita punya suatu matching, kita hitung jumlah edge-nya itu berapa. Nah, kemudian kita mengecek ya, semua matching lain yang mungkin itu jumlah edges-nya pasti tidak akan lebih dari jumlah edge yang kita temukan. Nah, itu disebut maksimum matching. Jadi jumlah edge-nya yang dimasukkan itu dioptimalkan ya. Jumlah edge yang dimasukkan itu paling banyak. Oke. Nah, itu juga tidak menjamin bahwa semua vertex sudah dimasukkan ya, karena hanya menyatakan bahwa edge yang dimasukkan paling banyak. Nah, kalau misalnya semua vertex itu bisa dimasukkan, ya, semua vertex itu sudah bisa dimasukkan ke dalam matching, maka disebut perfect matching. Oke, disebut perfect matching. Kalau misalnya semua vertex itu di-matchkan, semua vertex sudah masuk ke dalam matching kita. Oke. Nah, kemudian ada satu istilah lagi yaitu complete matching. Ya, complete matching ini harus dinyatakan dengan jelas dari mana ke mana. Jadi kan matching ini kalau kita terapkan dalam graf bipartit ya. Jadi ada himpunan vertex V1 dan himpunan vertex V2. Nah, disebut complete matching dari V1 ke V2 kalau semua yang di V1 itu di-matchkan. Nah, seperti itu disebut complete matching dari V1 ke V2. Nah, dan sebaliknya, kalau semua vertex di dalam V2 itu di-matchkan ke V1, maka disebut complete matching dari V2 ke V1. Nah, kemudian kita lihat di sini ada catatan bahwa suatu graf ya, supaya kalau dia punya perfect matching. Kalau punya perfect matching itu kan artinya bukan semua yang di sebelah kiri ya. Kalau perfect matching itu adalah semua vertex ya. Semua vertex itu masuk
di dalam matchingnya. Nah, berarti sedangkan kita tahu matching itu pasti suatu vertex hanya masuk satu kali, ya kan? Nah, kemudian kalau semua vertex itu sudah masuk di dalam matchingnya, maka kita bisa pastikan bahwa jumlah edge yang masuk ke dalam matchingnya tadi itu pasti sama dengan jumlah vertex di dalam graf dibagi 2, ya, dan jumlah vertex di dalam grafnya tadi itu harus genap. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini contoh matching, ya. Jadi yang warna hitam ini dan yang warna merah, ya. Jadi yang warna hitam dan yang warna merah secara bersama-sama itu adalah grafnya. Nah, sedangkan yang warna merah itu adalah yang dipilih untuk masuk ke dalam matchingnya. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu mungkin yang jumlah edge yang masuk ke dalam matchingnya itu paling kecil, ya. Nah, kita lihat dulu yang jumlah edge yang masuk itu ada 2. Nah, kita lihat di sini ketika edge DB ini kita ambil, ya, masuk ke dalam matching kita. Kemudian jadi ketika DB itu masuk, maka DG ini udah nggak boleh masuk lagi karena nanti vertex D jadi masuk 2 kali, ya. Jadi setiap vertex hanya boleh masuk 1 kali di dalam matching. Oke. Nah, di sini DB dimasukkan, kemudian GE dimasukkan. Nah, kita lihat di sini ketika DB dan GE itu dimasukkan ke dalam matching, kita lihat bahwa semua edge lain itu tidak bisa dimasukkan lagi, ya. FD tidak bisa karena D sudah ada, FG tidak bisa karena G sudah ada, ya. Ini DG tidak bisa, GH tidak bisa karena G sudah ada, HE tidak bisa karena E sudah ada. Berikutnya BE juga tidak bisa karena B sudah ada, E juga sudah ada, ini juga E-nya sudah ada, ini B-nya sudah ada sehingga tidak bisa masuk juga. Ya, jadi kita cek bahwa tidak bisa lagi kita tambahkan edge, ya, maka disebut bahwa matching ini sudah merupakan maksimal matching. Nah, kebetulan size-nya 2. Nah, bagaimana kalau tadi kita tidak mengambil GE, ya? Tadi kita mengambil DB, terus kita belum mengambil GE, tapi kita ambil FG. Boleh, ya, FG boleh karena F-nya belum, G-nya belum. Nah, itu kita ternyata bisa mengambil lebih dari 2 edge, ya. Jadi ini adalah matching yang lain. Nah, di sini kita masih bisa mengambil HE. Nah, kalau FG dan DB saja itu juga matching, tapi bukan maksimal matching, ya, karena kita masih bisa tambahkan HE. Nah, tapi ketika HE sudah ditambahkan, di sini kita lihat tidak ada lagi edge yang bisa ditambahkan karena dia pasti incidence dengan vertex-vertex yang sudah masuk, ya. Jadi di sini matching yang warna merah yang ada 3 edge ini itu disebut maksimal matching. Oke. Kemudian kita lihat yang size 4, ya. Jadi di sini kita tidak mengambil DB, kita lihat yang di sini, ya, sebelah bawah. Kita mengambil DA, ya, kemudian selang-seling, ya. DA diambil maka AB tidak bisa diambil, jadi BC kita ambil, BC diambil, CE tidak bisa diambil, kita ambil EH, ya, EH diambil maka HG tidak bisa diambil, lalu kita ambil GF, ya. Kemudian kita cek ternyata yang DG sudah tidak bisa diambil dan ini juga tidak bisa. Nah, ketika semua edge yang lain tidak bisa lagi kita masukkan, maka dia kita sebut dengan maksimal, ya. Jadi kita sebut dia adalah maksimal matching karena tidak bisa lagi kita tambahkan edge-nya di situ, ya. Jadi dia adalah maksimal juga. Nah, kemudian ternyata berarti yang size 3 tadi bukan maksimum, ya, karena ternyata kita bisa menemukan matching lain yang bisa lebih banyak edge-nya, ya. Dan di sini kita bisa ketahui bahwa kita kalau coba-coba edges yang lain itu kita tidak bisa menghasilkan matching yang mengandung edge lebih dari 4, ya, sehingga ini kita sebut maksimum matching. Dan di sini kita lihat bahwa sudah merupakan perfect matching, ya.
Kalau sudah merupakan perfect berarti pasti maksimum ya, karena pasti kalau perfect itu semua vertex pasti sudah masuk ya. Nah, di sini perfect, lihat semua vertexnya sudah masuk. Nah, di sini kita coba yang graf yang matching yang atas, kita ambilnya FD dulu sehingga selang-seling ya, ini tidak masuk, yang AB masuk, ini tidak masuk, CE masuk, kemudian HG masuk. Nah, di sini semua vertex sudah masuk, nah sehingga disebut perfect matching. Nah, kalau perfect udah pasti maksimum, tapi kalau maksimum belum tentu perfect matching. Oke, kita lanjutkan. Kemudian graf yang ini kita ingin mengkontraskan dengan slide yang sebelumnya tadi bahwa ada perfect matching. Nah, kalau yang di sini ini tidak ada perfect matchingnya karena bentuk grafnya seperti ini. Kita lihat ya. Jadi yang sebelah kiri, misalnya kita ambil dulu yang GD, ya, GD kita ambil. Kemudian berarti kan GH tidak bisa kita ambil. Berarti kita boleh ambil HJ atau HI. Ya, kita coba ambil HI. Nah, ketika HI diambil berarti HJ udah tidak bisa. Ya, berarti IJ juga tidak bisa. Nah, kita boleh ambil FC atau FE. Kita ambil FC. Ketika kita ambil FC berarti FE udah tidak bisa. Nah, ini tadi kan GD diambil berarti DE juga tidak bisa. Nah, berarti ini juga tidak bisa, maka kita ambil AB karena di sini masih bisa ya. Nah, kita lihat bahwa semua edge yang lain tidak bisa lagi dimasukkan yang bukan merah. Maka dia kita sebut maksimal. Ya, kita sebut maksimal dan juga maksimum ya, karena kita bisa lihat kalaupun kita ubah-ubah edges-nya tidak akan bisa lebih dari 4 edge ya, tapi itu nanti perlu dituliskan lagi proof-nya. Nah, namun ternyata tidak perfect ya, karena di sini ada vertex J yang belum ikut ke dalam matching dan juga vertex E. Oke. Nah, kita lihat kenapa tidak ada perfect matching, karena tadi misalnya nih GD kita ambil, kemudian tadi kan di sini kita ambil HI yang di sebelah kiri. Nah, kita coba di sini ambilnya HJ. Nah, sehingga HI tidak diambil, sehingga kita bisa ambil IF. Ketika IF diambil, nah di sini sebelah kiri DA tidak kita ambil, tapi AB kita ambil. Nah, di sini BC dan FC tidak bisa diambil. Begitu juga yang ini. Nah, ini karena tidak ada edge yang bisa dimasukkan lagi, berarti dia adalah maksimal ya, maksimal matching. Dan kalau kita coba-coba edge yang lain kita ganti-ganti juga tidak akan bisa lebih dari 4 ya, atau nanti bisa dicoba lagi jika ada ya, ada ataukah tidak, perlu dibuktikan lagi apakah ada yang bisa 5 edge. Ya, tapi yang 4 edge ini tidak ada yang perfect matching ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke problem yang di awal sudah sempat kita sounding ya, yaitu tentang assignment pekerjaan untuk beberapa employee. Di sini tadi kita punya Andi ya. Kita punya Andi, dia itu RA dan requirement analysis dan juga testing. Ya, kemudian Benny itu architecture design dan implementation dan testing dan seterusnya. Ini nanti kita tulis dulu di sini ya. Kita tulis dulu di sini bahwa si Andi ya, si Andi itu dia adalah requirements analysis dan juga testing. Kemudian si Benny dia adalah architecture design, implementation dan testing. Kemudian ada Citra. Citra itu adalah requirements analysis, architecture design dan implementation. Kemudian kita punya Desi ya. Kita punya Desi. Desi itu dia hanya satu ya skillnya, yaitu requirements analysis. Nah, kemudian kita diminta, nah di sini kita tadi punya tasknya itu adalah
Kalau mau urut itu ada requirements analysis, architecture design, implementation, dan testing ya. Di sini ini employee-nya. Di sini kita punya task-nya. Nah, di sini grafnya adalah graf bipartit karena assignment-nya adalah employee dengan task ya, tidak mungkin employee dengan employee dan tidak mungkin juga task dengan task. Nah, kemudian kita lihat ya, kita diminta untuk menemukan complete matching ya, masih ingat complete matching? Complete matching itu pasti berarti harus dispesifikasikan complete matchingnya dari V1 ke V2 atau dari V2 ke V1. Nah, di sini complete matchingnya adalah dari employee ya, dari employee ke expertise ya, ke expertise atau ke task aja ya, sama saja. Nah, berarti semua employee harus di match ya, semua employee harus di match. Nah, ketika semua employee harus di match, berarti kita perhatikan dulu nih. Ketika semua employee harus di match, berarti kita lihat si Desi nih. Si Desi dia hanya bisa requirements analysis. Nah, in order supaya dia itu bisa ikut ke match, maka dia pasti harus dapatnya requirements analysis ya. Jadi dia harus ke situ. Oke. Nah, karena disebut matching, nah berarti ini RA nggak boleh diambil lagi ya. RA di sini tidak boleh diambil lagi oleh employee yang lain karena setiap vertex harus hanya masuk satu kali dalam suatu matching. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, si Andi karena RA sudah diambil oleh Desi, berarti dia harus testing. Nah, dia harus testing. Kemudian Benny, nah kalau Andi dan Desi ini pasti seperti ini ya. Nah, sedangkan kita lihat si Benny dan Citra, dua-duanya itu bisa architecture design ya, dan dua-duanya itu bisa implementation. Nah, sehingga di situ kita bisa yang mana saja ya. Jadi boleh misalnya Benny ke sini, kemudian Citra ke sini, boleh. Nah, ini adalah salah satu contoh complete matching. Complete matching dari employee ke task. Oke. Kita lihat sebentar slide yang sebelumnya. Tadi problemnya adalah setiap task itu harus di-assign ke satu employee dan tidak ada employee yang diberikan lebih dari satu task. Nah, ini sebenarnya adalah definisi matching ya. Oke, nah jadi salah satu contoh matchingnya adalah seperti itu. Opsi yang lain adalah yang Benny dan Citra ini bisa di swap ya, masih bisa di swap. Oke, nah berikutnya ada contoh case untuk menggambarkan matching, complete matching ya. Jadi misalnya kita punya M orang pria ya, jadi ada M pria dan kita punya N wanita. Nah, di sini adalah himpunannya ya. Nah, kemudian problem yang diangkat adalah problem marriage ya. Jadi problem marriage tulisannya oke, akan dipasangkan sebagai suami dan istri di sini. Nah, problemnya adalah setiap kandidat yang ada di sini itu mereka sudah punya list of names ya. Mereka sudah punya daftar siapa saja yang bisa menjadi kandidat ya sebagai pasangannya. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan matchingnya seperti apa ya. Nah, sebuah matching ya, ini kita bahas secara umum saja karena di sini case jumlah pria dan wanitanya adalah variabel M dan N, jadi kita bahas secara general saja. Nah, sebuah matching di dalam
grafnya, dalam grafnya sebuah matching itu adalah yang benar-benar akhirnya itu menjadi marriage ya, yang akhirnya benar-benar menjadi husband dan a wife ya. Nah, sedangkan grafnya secara utuh itu adalah kandidat-kandidatnya ini. Kita bisa gambarkan sebagai grafnya secara utuh. Nah, namun untuk matchingnya sendiri itu adalah yang actually menjadi pasangan saja ya, tentunya sesuai dengan kriteria yang tadi mereka sudah tulis daftar namanya tadi. Nah, kita lihat di sini maksimum matching ya, maksimum matching itu akan terjadi kapan? Nah, maksimum matching itu akan terjadi ketika kita bisa membuat matching sehingga marriage yang terjadi itu paling banyak ya. Jadi paling banyak pasangan yang bisa kita berikan. Nah, itu akan memberikan maksimum matching. Nah, kemudian untuk complete matching dari V1. V1-nya ini adalah pria, V2-nya ini adalah wanita. Nah, complete matching-nya itu adalah ketika semua pria itu bisa dipasangkan. Semua pria bisa mendapatkan pasangan. Nah, itu disebut complete matching dari V1 ke V2, di mana V1-nya adalah himpunan prianya dan V2 adalah himpunan wanitanya. Oke. Nah, berikutnya ada sebuah problem yang dimodifikasi dari problem yang tadi ya, yaitu masih seperti yang employee dan tax tadi, hanya saja di sini orangnya beda ya, ada Sony, Tony, Weni, dan Yeni. Nah, mereka itu diminta untuk menyelesaikan projects ya, dimana taxnya sama tadi, ada requirements analysis, ada architecture design, ada implementation, ada testing. Nah, kemudian kita lihat di sini Sony itu expertise-nya adalah architecture design. Nah, Tony itu expertise-nya adalah ada RA, ada I, ada T. Kemudian Weni itu hanya architecture design, sama seperti Sony ya. Nah, di sini kita mulai bisa melihat masalah ya. Kemudian Yeni itu bisa RA, AD, dan T. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meng-assign task-nya ke setiap employee yang ada untuk menyelesaikan project tersebut, sedemikian hingga setiap task itu harus dikerjakan tepat satu orang ya, seperti tadi, dan tidak ada employee yang mendapatkan tugas lebih dari satu. Jadi constraint-nya masih seperti yang tadi, hanya saja komposisi skills-nya seperti yang ini. Nah, bisa coba dikerjakan dulu, oke?